Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama wal masyaikh al-fudala wa fadilatul umara al-kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, maka tidak lupa dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini saya sampaikan salam penghormatan kepada segenap para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru, para masyaikh yang hadir bersama kita di tempat ini. Khususnya hadir bersama kita di sini ada orang tua kita, Syekhunal Walid, Asy-Syekhul Mukarram, Al-Alim Tuan Guru Muad, begitu juga Tuan Guru Barmawi dan lainnya, hafizahumullahu taala wa ra'ahum. Famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Di sini sangat banyak habaib, sangat banyak kiai dan tuan guru yang hadir. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa cinta kita, hormat kita, takzim kita, ihtiram kita, takrim kita kepada para habaib dan para ulama kita. Kita doakan
Mudah-mudahan segenap para habaib dan para ulama kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara sipil TNI maupun Polri-nya. Wabil khusus kepada para bupati kita yang hadir bersama kita di tempat ini, baik Bupati Martapura ataupun Wali Kota Banjarbaru dan lainnya yang tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan kehadiran mereka ataupun yang mewakilinya bersama kita akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Dan semoga Banjarmasin maupun Banjarbaru, Martapura dan semua wilayah Kalimantan Selatan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wilayatan salihatan thayyibah mubarakah ma'murah munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Lalu secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Teristimewanya keluarga besar daripada orang tua kita yang sama kita hormati, yaitu akhina al-fadil muhtaram al-mukarram Haji Mansur hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Haji Mansur dan para istrinya, begitu juga anak-anak, cucu, menantu semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi, malam hari ini merupakan acara tasyakuran yang luar biasa. Tasyakuran dalam rangka insya Allah hari Jumat yang akan datang tanggal 6 September dan insya Allah sudah masuk tanggal 2 Rabiul Awal. Beberapa hari lagi Haji Mansur hafizahullah ta'ala wa ra'a insya Allah akan menikahkan, yaitu putranya yang bernama Haji Muhammad Zaini Mansur dengan wanita pilihannya. Mudah-mudahan pernikahannya dilancarkan oleh Allah, diberkahi, dijadikan sepasang suami istri yang diberikan oleh Allah mawaddah warahmah, rumah tangga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah selanjutnya juga tanggal 19 September masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, beliau juga akan menikahkan cucunya yang bernama M. Raihan Ar-Rasid bin Haji Abdi Fadilah Zawawi. Nah, mudah-mudahan saudara, pernikahan cucu beliau juga diberkahi oleh Allah, dimudahkan, dan mudah-mudahan baik anak maupun cucu daripada Haji Mansur diberikan istri-istri yang solehat, istri-istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, istri-istri yang berbakti kepada suaminya, istri-istri yang akan memberikan keturunan-keturunan yang solihin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Haji Muhammad Zaini bin Haji Mansur insya Allah akan dinikahkan dengan saudari Wulan Ageng Sujatmiko binti Muhammad Agus Sujatmiko. Nah, sementara M. Raihan Ar-Rasyid bin Haji Abdi Fadillah, yaitu cucu daripada Haji Mansur, insya Allah akan dinikahkan yaitu dengan saudari Khairun Nisa Reta Azura Maihandra binti Andri Maihandra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala an yu'allif bainahum wa yassir lahum zawajahum ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahibail kiram, tadi kita sudah dengar beberapa ayat Al-Quran dibacakan oleh qari kita. Salah satunya ayat yang tertera dalam surat Ibrahim yang mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Muqtadal hal,
Ayat ini dibaca dalam acara tasyakuran seperti ini, muqtadal hal, sesuai dengan situasinya, saudara. Di mana ya Haji Mansur sekeluarga hari ini mengundang kita menggelar acara ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas segala nikmat yang selama ini diberikan dan dianugerahkan oleh Allah, sekaligus rasa syukur kepada Allah akan rencana daripada pernikahan anak dan cucunya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini, saudara, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Allah firmankan tadi dalam Al-Quran, apa Allah nyatakan kepada kita semua, la in syakartum, jika kamu sekalian sungguh-sungguh bersyukur, yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, apa Allah janjikan, la azidannakum, niscaya pasti aku akan tambah nikmat tersebut bagi kamu sekalian. Subhanallah, ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Jadi berdasarkan ayat ini, saudara, terang di depan kita bahwa siapa bersyukur Allah akan tambah itu nikmat, saudara. Jadi kalau kita mau ditambah segala nikmat yang sudah kita terima dari Allah, pengen tambahan lagi, pengen lebih nikmat lagi, kuncinya adalah bersyukur kepada Allah, insya Allah. Dan sebaliknya, hati-hati ancaman Allah, wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, kamu ingkar akan nikmat Allah, tidak ada rasa syukur, Allah berikan peringatan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Azab Allah begitu pedih, saudara. Azab Allah, siksa Allah begitu pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kalau kita nggak mendapatkan azab dari Allah yang begitu pedih, jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, saudara, kalau pada malam hari ini keluarga besar Haji Mansur mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, ini bagian pengamalan dari yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya kalau itu engkau itu mendapatkan nikmat dari Allah, lagi ada nikmat dari Allah, fahaddits, tunjukkan, sampaikan, zahirkan, perlihatkan. Maaf Pak, Bu ya, Bu tidur, Bu. Wah, kalau didadain mah bangun semua. Alhamdulillah. Jadi rasa syukur itu penting, menunjukkan syukur itu penting. Maaf Pak, Bu ya, zaman sekarang ini banyak orang kalau dapat nikmat dia diam, giliran sakit aja dia teriak ke sono kemari, giliran banyak utang dia teriak ke sono kemari, giliran susah dia cerita sama semua orang. Tapi giliran dia dapat nikmat dia nggak cerita sama orang, saudara. Justru Allah perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita sakit cerita sama orang, kalau dapat nikmat cerita juga dong, saudara. Bagaimana cara kita tunjukkan nikmat kita, saudara? Ini salah satunya, saudara. Kita dapat nikmat dari Allah, gelar, saudara, tasyakuran. Dapat nikmat dari Allah, gelar pengajian. Dapat nikmat dari Allah, kasih makan orang banyak, saudara. Dapat nikmat dari Allah, bantu pondok-pondok pesantren. Dapat nikmat dari Allah, bantu tuan-tuan guru kita. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kira-kira jelas gak? Ini lagi dapat nikmat diam, giliran sakit ngomong. Begitu dia punya utang banyak ngomong, bisik sana bisik sana, ngaku. Banyak gak yang begitu? Ayo ngaku, saya mau dengar ngaku. Banyak gak yang begitu? Enggak apa-apa, saudara. Kita ada kesulitan cerita sama orang yang mungkin bisa bantu meringankan kita, enggak apa-apa. Tapi jangan melulu kita mengeluh, giliran dapat nikmat kita diam-diam. Dapat nikmat tunjukkan, bayar zakatnya, keluarkan infaknya, bersedekah, saudara. Insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan satu riwayat yang cukup menarik, saudara, di mana disampaikan oleh Imam Ghazali, saudara, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna lin ni'ami awabid ka awabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri. Masya Allah. Saudara, riwayat ini mengatakan apa? Inna lin ni'ami awabid, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah itu, lin ni'am, bagi nikmat-nikmat Allah, awabid, banyak yang liar, saudara. Ka awabidil wahsyi, bagaikan hewan-hewan yang liar. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati-hati, sifatnya liar, saudara. Maksudnya sifatnya liar, setiap saat dia bisa lari dari kita, setiap saat dia bisa lepas dari kita, saudara. Nabi umpamakan ka'awabidil wahsyi, bagaikan binatang yang liar. Kita kalau punya kambing liar, saudara, nggak dikandangin, hilang. Kita punya kambing liar, nggak diikat sama tali, saudara, hilang. Dia bakal jalan sesukanya, saudara. Makanya kalau ada kambing yang liar, ada kerbau yang liar, ada hewan yang belum jinak yang kita piara, ikat, saudara. Kalau diikat, dikandangin, saudara, insya Allah dia nggak hilang, nggak lepas dari tangan kita. Betul, betul. Nah, Nabi ngasih tahu nikmat Allah begitu tuh. Banyak yang liar, hati-hati, hati-hati. Allah kasih kita nikmat-nikmat harta, nikmat sehat, nikmat apa saja, nikmat jabatan, nikmat kedudukan, hati-hati. Banyak nikmat yang liar. Makanya dikatakan faqayyiduha, nikmat-nikmat liar tersebut ikat, ikat, jangan sampai hilang. Bagaimana cara ngikatnya? Kalau hewan liar diikat dengan tali, tapi kalau yang namanya nikmat yang liar, faqayyiduha bisyukri, ikat dengan syukur kepada Allah. Subhanallah. Jadi apa yang kita dapat malam ini, saudara, ternyata syukur itu sebagai pengikat nikmat. Syukur itu sebagai penambah nikmat. Jadi nikmat kalau kita bersyukur kepada Allah, dari nikmat kita insya Allah nggak bakal lepas, insya Allah nggak bakal hilang kalau kita bersyukur. Bahkan Allah janji Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Nah, maka itu sekali lagi yuk rame-rame, saudara, bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah, insya Allah. Dalam satu hikayat, saudara, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana cara aku bersyukur ya Allah? Aku mendapatkan nikmat, aku ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada engkau ya Rabb. Lidahku bisa mengucapkan syukur, itu juga nikmat engkau yang harus aku syukuri. Kemudian nikmat tersebut aku syukuri. Syukur yang kedua ini pun gak bisa aku lakukan kecuali dengan nikmatmu. Aku syukuri lagi. Syukur yang berikutnya pun bisa aku lakukan hanya dengan nikmatmu, tanpa izinmu. Nggak mungkin aku bisa mensyukuri nikmat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bagaimana cara bersyukur ya Rabb? Apa jawab Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, kalau kau sudah tahu bahwa kau lemah, nggak mampu bersyukur kepadaku, kau menyadari itu, itulah arti syukur yang sebenarnya. Artinya, saudara, kalau kita sudah mengaku di hadapan Allah betapa lemahnya kita, betapa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa nikmat dari Allah. Sampai bersyukur pun nikmat dari Allah. Kita bisa sholat, nikmat dari Allah. Kita bisa puasa, nikmat dari Allah. Kita pun bisa ibadah, nikmat dari Allah. Jangan sombong, saudara, menganggap dirinya bisa sholat, puasa, zakat seolah-olah datang dari kemampuan dirinya. Tidak, tanpa izin Allah kita nggak bakal pernah bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bisa sholat itu nikmat Allah, bisa puasa itu nikmat Allah, bisa zakat itu nikmat Allah, bisa berdakwah itu nikmat Allah, bisa beramar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, saudara. Nah, makanya di zaman sekarang ini, saudara, saya mau ingatkan, kita baru kemarin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan juga nikmat yang wajib disyukuri. Nah, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, saudara? Cara mensyukurinya, isi Republik ini dengan iman dan takwa kepada Allah. Isi berjuang
bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Itu namanya syukur. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka, saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah, kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau melaksanakan syariat disebut radikal, melaksanakan syariat disebut ekstremis, melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Sampai wanita jadi pasukan pengibar bendera pusaka, nggak boleh pakai jilbab. Apa ini negeri, saudara? Ini negeri apa? Setelah orang berisik di medsos, saudara, protes di mana-mana, baru diizinkan pakai jilbab. Itu pun nggak boleh jadi pasukan inti, tapi diri di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Katanya merdeka, masa pakai jilbab nggak boleh? Udah apa di sini? Alhamdulillah. Ini bukan provokasi, ini Haji Mansur ya. Saya ngomong fakta-fakta aja dah, betul? Betul? Saudara, Bhinneka Tunggal Ika itu menjamin keberagaman, bukan keseragaman. Bukan, nggak apa-apa pasukan Paskibraka itu, saudara, berbeda suku, berbeda keyakinan, nggak apa-apa, saudara. Ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Jangan diseragamkan agamanya, jangan diseragamkan sukunya. Biarkan kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ya ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Tuan Guru Abdullah Basyah dari Sekumpul Martapura. Nah, mudah-mudahan beliau dengan Tuan Guru Muaz, Tuan Guru Barmawi dan semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan semoga semua Tuan Guru kita di Kalimantan Selatan diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Guru yaitu Abdullah Basyah yang sudi hadir bersama kita di tempat ini. Tadi sore saya sempat datang ke Sekumpul, saya ziarah juga ke Abah Guru, Tuan Guru Zaini, guru kita semua ya ikhwan, sedang masih dalam perbaikan di sana. Saya bertemu dengan Tuan Guru Abdullah Basyah dan sempat mampir ke rumah beliau. Alhamdulillah beliau punya penyambutan luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah berkah Abah Guru kita almarhum wal maghfurullah Tuan Guru Zaini, saudara, akan selalu membuat Martapura dan sekitarnya, seluruh Banjarmasin, Kalimantan Selatan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi saya tanya, kita sudah merdeka berapa tahun? 79 tahun. Saya tanya tuh, baru apa lama? Muda apa tua? 79 tahun. Kalau manusia udah pakai tongkat, saudara. Saya aja belum 60 udah pakai tongkat, saudara. Nah, tapi kita lihat nih umur udah tua 79 tahun, terus negeri ini mau dibawa kemana? Ini negeri mau dibawa kemana? Harus jelas. Ya, ulama tidak ikut campur politik. Ya, ulama di pesantren mengurus umat. Ya, ulama di tablik akbar mengayomi umat, saudara. Tapi bukan berarti para pengelola negeri ini mau seenak-enaknya, korupsi semau-maunya, rakyat di mana-mana makin miskin. Betul? Takbir. Udah gitu, saudara, nggak tanggung-tanggung lagi korupsinya. Mending kalau korupsi cuma 1 juta 2 juta, korupsinya, saudara, triliunan. Saya mau tanya jujur nih, orang Banjarbaru semua pernah lihat gak duit triliunan? Pernah lihat gak? Enggak pernah. Kesian. Astagfirullah. Coba jujur, jawab jujur. Pernah lihat duit triliunan gak? Pernah gak? Betul? Sama.
Saya juga nggak pernah lihat. Innalillahi, Pak, Bu. Dulu di Orde Baru korupsi ada, bukan nggak ada. Tapi korupsinya malu-malu di kolong meja. Nah, tahu nggak? Korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk reformasi kita berharap negara lebih baik, harus lebih baik. Ternyata korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Rezim yang sekarang nih korupsinya memeja-meja aja dibawa lari. Kacau tidak? Ayo jawab, kacau tidak? Kalau ditanya jawab aja, yang takut di penjara jangan. Masa jawab doang di penjara? Bu, kacau tidak? Di Orde Baru korupsinya di mana? Kolong meja. Orang-orang sini bilang kolong meja apa sih? Kolong meja. Sama, kolong meja. Tahu kolong meja ya? Begitu reformasi, korupsinya naik pangkat kemana? Ke atas meja. Begitu zaman sekarang ini korupsinya bagaimana? Meja-mejanya dibawa lari. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ini nih zaman lucu, saudara. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Ya makan singkong aja. Kalau jawab begitu sih nggak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau nggak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah, Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban, bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Betul? Nih enggak, Pak, beras enggak ada. Makan singkong. Pak, daging susah. Makan bekicot. Pak, minyak mahal. Cari kayu. Saudara, itu bukan sikap pejabat. Sikap pejabat itu harus visioner. Cari cara untuk bisa mensejahterakan ya, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan para pejabatnya baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita semua dalam satu hadisnya, saudara, hadis sahih. Nabi mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi, badiru, hai umatku, bersegeralah kamu melakukan aneka ragam amal kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan. Jangan sampai nanti banyak fitnah yang terjadi. Sebelum fitnah datang, bentengi kau punya diri dengan ibadah, dengan amal soleh, supaya nanti kalau zaman fitnah itu datang, kau sudah punya persiapan, kau sudah punya perbekalan. Fitnah yang bagaimana? Nabi mengatakan kaqita'il lailil muzlim. Fitnah yang akan datang ini bagaikan bagiannya malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Nabi memberikan perumpamaan bahwa nanti di tengah umatnya akan datang suatu fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang nggak bisa membedakan jalan. Saking gelapnya orang nggak bisa melihat jalan. Saking gelapnya, saudara, mereka nggak bisa bedakan lagi mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek. Nggak bisa. Akhirnya banyak yang tersesat jalan, banyak yang terjatuh di jalan akibat jalannya begitu gelap, pekat malamnya, saudara.
Terus apa selanjutnya kata Nabi? Nah, kalau fitnahnya sudah model begitu tuh, bagaikan malam yang gelap, apa yang terjadi? Tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Kau akan dapatkan nanti bagaimana seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah, mukmin, tapi begitu petang hari dia sudah kafir. Nabi yang kasih tahu, saudara. Pagi mukmin, sore kafir. Atau kata Nabi sebaliknya, saudara, wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafiran. Di malam hari dia masih mukmin, masih beriman, masih punya iman, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Ini menarik, hadis ini untuk kita telaah, saudara. Nabi mengucapkan ini 1400 tahun lalu lebih, saudara. 15 abad. Di zaman Nabi dulu, orang habis sholat isya banyak yang terus tidur, saudara. Pagi bangun sholat subuh. Makanya menarik, malam beriman, pagi kafir. Ada apa? Artinya di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, nanti di zaman itu tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Siang malam fitnah tersebut akan masuk ke rumah orang-orang Islam, saudara. 24 jam dia akan grogoti iman kita, dia akan rusak iman kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng untuk menjaga akidahnya. Kita lihat sekarang acara medsos, kita lihat acara YouTube, kita lihat acara-acara internet, 24 jam nggak putus, saudara. Dulu kita datang ke bioskop, sekarang bioskop masuk ke kamar kita, saudara. Dulu manusia yang datang ke bioskop, sekarang bioskop ada di kantongnya, saudara. Dia menonton film apa saja, dari film actionnya sampai film yang paling kotor sekalipun, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, godaan tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Makanya Nabi kasih tahu, badiru bil a'mal. Sebelum fitnah-fitnah itu merajalela, menghancurkan sendi-sendi keimanan, badiru bil a'mal. Segeralah kamu beramal baik, jangan pernah ditunda. Jangan tunda sholat kita, jangan tunda sedekah kita, jangan tunda zakat kita, jangan tunda amal baik kita. Kapan saja kita bisa melakukan kebaikan, lakukan, saudara. Sebelum iman kita tanggal digrogoti oleh aneka ragam fitnah. Tapi insya Allah, kalau kita terus beramal soleh, mengetuk pintu rahmat Allah, Allah berikan kita rahmat, Allah akan jaga kita punya iman, saudara. Tapi kalau kita sudah tidak beramal, lalu bagaimana jaga imannya? Kalau sholat kita tinggal, bagaimana jaga imannya, saudara? Nah, jadi apa yang Nabi sampaikan dulu terjadi saat ini, saudara. Bahkan di hadis yang lain, saudara, Nabi juga mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas sanawatul khadda'at. Apa kata beliau? Akan datang di tengah-tengah umat ini, saudara, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh kedustaan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh kecurangan, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu, saudara. Dan di zaman itu, kata Nabi, di mana tahun-tahun penuh kebohongan, penipuan, kecurangan, apa yang terjadi, saudara? Yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur, saudara, enggak dipercaya, didustakan. Saya tanya sekarang, terjadi gak? Pendusta dipercaya sekarang banyak gak? Enggak sampai di situ, kata Nabi, saudara, enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dikasih amanat. Dia pengkhianat dikasih amanat, saudara. Sudah tahu nih, ini pendusta, penipu, curang, bohong, saudara. Pengkhianat kita kasih amanat. Terjadi gak zaman sekarang? Nggak sampai di situ, kata Nabi. Apa kemudian yang terjadi? Wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang jujur, lurus, nggak pernah ingkar janji, selalu benar dengan ucapannya, saudara. Justru, saudara, wa yukhawwan,
dikhianati. Ini yang terjadi nih di kita punya negeri. Saya mau tanya nih, Nabi ngucapin 15 abad yang lalu, zaman sekarang kita merasakan tidak? Banyak gak pembohong dipercaya? Saya mau tanya, adakah pendusta dipercaya? Adakah pengkhianat dipercaya? Pergi seperti yang Nabi katakan, saudara. Enggak sampai di situ, ada yang lebih gawat lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa yantiqu fikimur ruwaibidah. Di tengah-tengah mereka di zaman itu, saudara, ar-ruwaibidah, cuap-cuap ngoceh seenaknya, saudara. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa marwaibidah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marwaibidah, apa itu ruwaibidah, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, saudara, ar-rajulu tafih fi amril ammah, orang yang bodoh tapi sok tahu dalam urusan publik, saudara. Di hadis yang lain Nabi mengatakan as-safih yatakallam fi amril ammah, orang-orang yang bodoh tapi sok hebat bicara urusan umat, saudara. Sekarang saya tanya, model begini ada gak? Ada gak? Nggak ngerti agama sok ngomong agama, ada gak? Jawab yang kompak, ada gak? Nggak ngerti agama ngomong agama, ada? Nggak ngerti politik ngomong politik, ada? Nggak tahu syariat ngomong syariat, ada? Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi ahli nasab. Takbir. Kok lu tahu sih? Udah gitu, saudara, datang ke Lombok, bicara di Lombok, saya yakin, hakul yakin, membatalkan nasab Ba'alwi. Iye, artis dangdut jadi mufti. Udah kacau, udah nggak usah diterusin dah ceramah nih. Kacau gak? Kacau gak? Ada ahli pakar ikan nila. Ada ikan nila di sini. Ada ikan nila. Ada ahli pakar ikan nila. Katanya si kerjanya di BRIN. Tahu-tahu tampil sebagai ahli DNA nasab. DNA ikan cupang. Astagfirullahaladzim. Udah kacau, udah kacau. Saya tanya nih, zaman kacau gak? Udah kacau, saudara. Ada lagi, saudara, yang katanya guru besar, saudara. Ngomongnya kita nggak paham. Lo kok nggak paham, Beb? Nah, pakai bahasa semut. Astagfirullahaladzim. Takbir. Kacau tidak? Makali hakani rahmatan lana, makali hakani. Apa? Lu paham gak? Saudara, saya juga nggak mau kalah. Saya bilang saya bisa bahasa kembang. Lu percaya gak nih kembang nih, kita ambil nih satu. Saya ngomong nih kembang nih. Bleb 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 bleb. Bleb 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 bleb. Lu paham gak? Sama, gue juga nggak paham. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ada aja lagi yang percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi katanya ngarang tesis, isinya rasis, habaib di Yahudikan, menentang nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Ntar dibilang bin Utsman, ntar bin Sarman, ntar bin Sarmana, terakhir bin Samun. Udah kacau, udah kacau. Makanya ini saya minta nih umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan, jangan dikacau oleh orang-orang yang tidak jelas. Betul? Saya mau tanya di Kalimantan ini, saudara, Kalimantan Selatan banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baik, udah jangan diterusin dah. Dan lama-lama gue ngomong bahasa batu lagi. Udah, makanya saya mau tanya nih sekarang, ini zaman kacau tidak? Kacau tidak? Kacau, saudara. Masya Allah.
Nah sekarang kita kembali ke urusan rakyat. Kesian rakyat di mana-mana, nyari kerja susah, betul? Betul. Nyari kerja susah, makan susah, betul? Ya lu nggak jadi anak presiden sih lu. Coba jadi anak presiden naik jet. Iya lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau naik anak presiden, oh jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Udah kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, diberikan nafkah yang halal, diberikan kehidupan yang baik, yang bahagia dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Nah karena itu melalui acara ini saudara, sebentar lagi nih kita masuk bulan Maulid. 3 hari lagi insya Allah, hari Kamis saudara sudah tanggal 1 Rabiul Awal insya Allah. Nah di mana-mana kita tahu bulan Maulid orang banyak merayakan peringatan Maulid, rayakan peringatan Maulid. Tapi ingat saudara, merayakan Maulid itu kan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, betul? Tapi ingat, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi yang hakiki adalah bukan sekedar merayakan Maulid, bukan sekedar berselawat kepada beliau, bukan sekedar kita senandungkan qasidah-qasidah yang memuji Nabi, tapi ada yang paling penting adalah bagaimana kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, bagaimana kita ittiba'un Nabi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Luar biasa, ini ayat singkat, padat, ringkas, jelas saudara. Apa Allah nyatakan? Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat, katakan kepada mereka semua apa yang harus dikatakan. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian hai umatku betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang menyatakan, kalau engkau sekalian betul-betul cinta Nabi, cinta Allah, engkau in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kita wajib mengikuti Nabi saudara. Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, syarat mutlak untuk cinta kepada Allah. Mengikuti Nabi saudara itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Bohong ada orang ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mau ikut Nabi. Ikuti Nabi saudara, enggak sampai di situ. Allah janjikan yuhibbukumullah. Kalau kau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu. Subhanallah. Artinya apa Pak? Artinya apa Bu? Mengikuti Nabi itu saudara, syarat cinta kepada Allah dan syarat untuk dicintai Allah. Dengan mengikuti Nabi saudara, berarti kita sudah membuktikan kalau kita cinta Allah. Nah begitu kita ikut Nabi saudara, niscaya Allah akan cinta kita. Dengan kata lain saudara, mau cinta Allah harus ikut Nabi, dan mau dicintai Allah juga harus ikut Nabi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang Rasulullah cegah daripadanya, stop, berhenti, jangan didekati. Subhanallah. Simpel menjadi orang Islam, ikuti aja Nabi. Oh, Nabi mewajibkan kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Nabi mewajibkan kita zakat harta, ya zakat dong. Nabi mewajibkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Nabi mengharamkan kita daripada minuman keras, ya stop minuman keras, stop narkoba. Nabi mengharamkan kita daripada perjudian, stop judi. Tunjukkan kalau kita ikut Nabi. Maulid rajin, selawat rajin, Allahu Akbar, cinta Allah, cinta Nabi.
Tiap malam judi online. Ada gak? Ayo ngaku, ada gak? Mak-mak ada, mak-mak. Astagfirullahaladzim. Saya lagi bingung, kenapa junle online ini menyebar, saudara. Ternyata PPATK melakukan penyelidikan. Kata PPATK, 500 anggota legislatif, saudara, sering main judi. Itu di pusat tuh. Udah gitu polisi-polisi juga banyak yang main judi. Bahkan ada suami istri polisi, suaminya judi, istrinya polwan. Dikasih tahu nggak ngerti, main judi terus, gaji habis. Akhirnya apa? Lakinya disiramin bensin, dibakar, saudara. Dibikin gila semua, saudara. Gara-gara judi dibikin gila. Kita protes ke kepolisian. Hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Jawabnya apa? Habib, kalau ditangkap penjara penuh. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena main judi kebanyakan. Oh jadi nggak ada hukum begitu? Oh pantas saja. Artis yang mengiklankan judi sampai sekarang nggak ditangkap. Anggota DPR sampai sekarang nggak ditangkap. Bandar-bandar judi sampai sekarang nggak ditangkap. Betul? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah, saudara. Pantas aja polisi tangkap, takut, saudara. Ternyata apa? Anggota DPR banyak yang main judi. Pantas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bo. Semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan lupa, Allah udah peringatkan semuanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hati-hati. Allah udah kasih tahu, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah kasih tahu, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras yang memabukkan itu, dan maisir dan perjudian itu. Apa kata Allah? Wal ansab wal azlam. Ansab, azlam ini, saudara, perbuatan jahiliyah, perbuatan syirik, saudara. Yang satu mempersembahkan sembelihan kepada berhala, yang satu lagi mengundi nasib dengan anak panah dengan tata cara jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Ini yang namanya khamr dan maisir disejajarkan dengan ansab dan azlam, disejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Bahkan disebut lebih dulu daripada perbuatan syirik, saudara. Yang disebut khamr dulu, kemudian judi, baru Allah sebut ansab dan azlam, saudara. Artinya apa? Bahwa khamr dan judi tingkat haramnya keras, saudara. Nggak sampai di situ. Nabi mengatakan khamr dan judi itu, saudara, rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau ada suatu pekerjaan yang Allah samakan dengan perbuatan syirik, itu pekerjaan bagus atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itu khamr dan judi, saudara. Yang kedua, Allah sebut ini khamr dan judi rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah sebut itu najis, itu kotor, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Jawab yang kompak, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Allah sebut kotor, najis, saudara. Ditambahin lagi sama Allah, min amali syaitan, daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi, yang ketiga ini sekarang. Kalau ada perbuatan Allah sebut itu bagian dari perbuatan setan, itu bagus atau buruk? Baik atau jelek? Yakin? Allah sebut khamr dan judi, saudara, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Yang keempat, Allah nyatakan fajtanibu, jauhkan itu perbuatan, jauhkan itu khamr, jauhkan itu judi. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah suruh kita jauhin,
Itu perbuatan baik atau buruk? Jawab yang kompak semua biar kelihatan yang ngaji. Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Yang kelima Allah katakan la'allakum tuflihun. Kalau kau jauhkan itu khamr dan judi, niscaya kamu pasti akan tuflihun, beruntung dunia sampai ke akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak tinggalkan itu yang namanya khamr, minuman keras, narkoba dan judi, maka kita tidak akan beruntung, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah nyatakan kalau itu dikerjakan kita nggak beruntung, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Itu narkoba, minuman keras dan judi, saudara. Jadi ada 5 tuh barusan tuh. Ada 5 tuh Allah sampaikan, saudara. Saya tambahkan lagi sekarang. Apa berikutnya Allah katakan? Innama yuridullah an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal maisir. Apa Allah nyatakan? Sesungguhnya setan itu ingin menciptakan di tengah-tengah kamu lantaran khamr dan judi itu, saudara, al-adawah wal bagda, permusuhan dan kebencian. Allah yang kasih tahu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Allah kasih tahu nih, ada satu perbuatan yang kalau kau lakukan itu bisa menyebabkan permusuhan, itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir. Terus Allah tambahin lagi wal bagda, bahkan bisa menyebabkan kebencian di tengah-tengah kamu. Gara-gara khamr, judi, setan menebarluaskan kebencian di tengah umat, saudara. Nah, sekarang saya tanya, perbuatan yang bisa menebarkan kebencian di tengah umat, saudara, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Wa yasuddakum an dzikrillah. Bahkan Allah tambahin, khamr dan judi itu akan mencegah kamu untuk ingat kepada Allah, menghadang kamu daripada zikrullah. Saya mau tanya lagi sekarang, saudara, ini sudah yang ke-8. Kalau ada perbuatan Allah nyatakan itu menghadang kita daripada zikrullah, perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Dan yang berikutnya Allah katakan wa anis shalah. Ini yang ke-9. Khamr dan judi itu akan mencegahmu daripada sholat. Padahal sholat itu tiang agama, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya semua, jawab yang kompak sampai belakang untuk saya memastikan semua sedang ngaji, saudara. Kalau ada perbuatan yang menghalangi kita daripada perbuatan sholat, itu perbuatan yang menghalangi sholat baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr, saudara, dan itu maisir. Yang terakhir apa Allah katakan? Fahal antum muntahun. Ini hal istifham lizajar, saudara, bukan untuk nanya. Fahal antum muntahun, apa ente masih nggak mau berhenti? Apa ente masih nggak mau berhenti? Udah tahu itu khamr sedemikian rupa dengan judi, Allah sebutin satu persatu. Apa anda tidak mau berhenti? Artinya bukan kita ditanya, artinya kita disuruh berhenti, saudara. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, kalau ada perbuatan yang Allah perintahkan kita untuk stop, berhenti, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Artinya kalau kita belajar usul fikih, saudara, ya, dalam 2 ayat tadi yang kita baca, saudara, Allah sebutkan asrah wujuhil istidlal. Ada 10 dalil tentang keharaman khamr, saudara. Yang pertama, khamr haram karena disejajarkan dengan ansab dan azlam. Khamr haram karena disebut rigisun. Khamr haram karena disebut min amali syaitan. Khamr dan maisir dan judi, saudara, haram, saudara. Kenapa?
karena fajtanibu, Allah perintahkan kita untuk menjauhkannya. Khamar dan maisir dan judi haram, saudara, karena itu tidak mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang keenam, khamar haram, karena khamar itu penyebar kebencian, penyebar permusuhan. Yang ketujuh, saudara, khamar itu haram karena menyebarkan kebencian. Yang kedelapan, khamar itu haram karena mencegah kita dari zikrullah. Yang kesembilan, khamar itu haram karena mencegah kita dari sholat. Yang kesepuluh, khamar itu haram karena Allah perintahkan kita untuk berhenti. Dengan kata lain, saudara, artinya dua ayat yang kita baca tadi ingin memberi pesan kepada kita bahwa khamar, saudara, miras, narkoba, judi haram, 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 haram. 10 kali pengharaman. Nggak main-main ini, saudara. Makanya saya sakit hati. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram. Habaib di atas mimbar teriak, kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk, supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah. Kurang ajar. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut sekarang TNI, saudara, itu berasal dari laskar-laskar Islam, termasuk laskar Hizbullah yang semuanya bersatu berubah menjadi tentara Indonesia. Terus begitu ulama kita banyak mati, santri kita banyak mati, mau dikhianati. Begitu sekarang saya tanya, saudara, kacau tidak? Saya mau tanya, banyak gak ulama menyampaikan kepada kita minuman keras itu haram? Banyak tidak? Banyak tidak ulama menyampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak? Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi, judi online tidak akan pernah bisa berdar merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibengkingi oknum-oknum aparat. Takbir. Mau dibawa kemana kita merdeka 79 tahun? Sakit hati, saudara. Sedih kita, kenapa begini? Ini kenapa jadi begini? Bulan kemarin, saudara, Presiden menandatangani aturan baru yang salah satu isinya bagi-bagi kondom ke sekolahan. Apa? Ini apa? Disebut, saudara, saya pegang itu keputusannya, saudara. Kita punya bukti. Ada apa? Presiden menandatangani untuk mengizinkan kondom dibagi-bagi di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA. Mau apa? Orang disuruh berzina. Orang disuruh berzina. Setuju? Takbir. Ibu-ibu teriak dengan gagah berani, pecat presidennya. Setuju? Setuju? Aparat jangan salahin Haji Mansur ya. Yang teriak ibu-ibu. Pak Kapolres tuh ibunya tuh, Pak Kapolres. Habib nggak ngomong pecat Pak Kapolres. Itu dia tuh ibu yang mana tuh tadi yang ngomong? Tuh ibu begitu dia nunjuk-nunjukkan juga. Yang ini jangan takut. Saya setuju sama ibu-ibu. Pokoknya brengsek pejabat di negeri kita harus dipecat. Betul? Setuju? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, serius nih semua nih. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela tuan guru? Siap bela habaib? Siap berjuang? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kezaliman? Betul? Kalau ditangkap
Masa bodoh orang sini apa sih? Masa bodoh apa di sini? Hah? Gaduh. Hah? Apa begaduh? Kada begaduh. Betul. Masa bodoh kada begaduh. Takbir. Ayo jawab lagi, jawab. Serius nih, serius. Jawab semua, jawab. Yang nggak jawab saya doain biar bisul di pantat. Kalau yang jawab biar murah rezekinya, biar enteng jodohnya, biar makmur rumah tangganya, biar dapat keturunan yang solihin dan solehat. Semua saya mau tanya, siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela tuan guru? Siap bela habaib? Siap melawan kezaliman? Siap melawan korupsi? Siap melawan kecurangan? Siap menegakkan keadilan? Takbir! Siap berjuang? Betul? Yakin? Kalau disebut radikal, jawab yang kompak dong, kagak begaduh. Nggak lulus, belum lulus. Jawabnya nggak kompak. Hadroh yang kompak dong. Hadroh dari bengong. Belum dapat giliran baca habis ini. Ayo semua. Saya mau tanya lagi, siap berjuang? Siap membela kebenaran? Siap tegakkan keadilan? Betul? Yakin? Siap bela Islam? Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstremis, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dibunuh, takbir, sallu ala nabi. Jadi Haji Mansur nggak usah khawatir, ada panggilan kagak begaduh. Masya Allah, setuju gak? Nah, tapi anak-anak muda nih, kita ingetin dulu nih, anak muda. Mana anak muda? Anak muda generasi milenial, angkat tangannya anak muda. Takbir. Nah, saya mau nasihati anak muda, itu kagak begaduh jangan salah digunakan. Jangan tar pagi sholat subuh dibangunin sama emaknya, nak sholat subuh nak, kagak begaduh. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, kagak begaduh ada tempatnya, betul? Betul. Kalau dibangunin subuh suruh sholat, siap mak, langsung sholat, setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah sekarang kenapa saya tadi tanya siap bersatu? Karena kalau kita bersatu ada keberkahan dari Allah. Nah kalau dapat keberkahan dari Allah, Allah akan tolong kita semua. Dan kalau Allah tolong kita, kita pasti akan menang, saudara. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bekerja sama, jangan berjuang sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallah, sesungguhnya pertolongan Allah ma'al jamaah, ada pada kebersamaan. Saudara, sebelum saya akhiri, saya punya ceramah pada malam hari ini. Tunggu dulu Bu, sabar. Lanjut. Iya sebentar, ini yang mau disampaikan, lanjutnya ini yang mau disampaikan. Saudara, saya yakin betul dengan hadis tadi. Kalau kita bersatu berjamaah, Allah tolong kita, kita menang. Dan kita pernah buktikan di negeri kita, saudara. Satu, kita dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, saudara. 350 tahun. Kenapa begitu panjang? Karena saat itu banyak umat Islamnya berjuang per kelompok, saudara. Ntar di Jawa berontak, di Sumatera belum, nanti di Sumatera lawan Belanda, di Jawa diam, nanti Sumatera diam, di Kalimantan ngelawan, saudara. Nah karena kita tidak sporadis, tidak melawan secara bersatu,
berkepanjangan Belanda jajah kita. Tapi begitu masuk tahun 45, saudara, para kiai, para ustadz, para juru dakwah, dan para founding father pendiri bangsa Indonesia, saudara, begitu mereka berjuang bersama-sama, walaupun hanya dengan bambu runcing, Allah berikan kemenangan. Betul? Takbir. Kita menang begitu kita bersatu, saudara. Begitu kita pecah, Allah belum kasih kita menang. Betul? Yang kedua, tahun 65, saudara, 7 jenderal udah dibunuh, saudara. Negara sudah kacau, kiai udah banyak yang disembelih, pesantren banyak dibakar, ribuan santri dibantai, saudara. Kacau balau. PKI punya senjata, punya pasukan, berontak di mana tempat. Tapi begitu umat Islam bersatu, saudara, NU-nya, Muhammadiyahnya, Sarekat Islamnya, Matla'ul Anwarnya, Al-Hidayahnya, saudara, semua ormas Islam, saudara, Rabithah Alawiyahnya, semua bersatu, PKI bisa diselesaikan, saudara. Alhamdulillah. Itu bukti. Maka itu saya tanya, bersatu bagus gak? Bersatu berkah gak? Bersatu menang gak? Oh, kalau kita kalah saat itu sama PKI, di Indonesia udah pesantren udah nggak ada, saudara. Kiai udah dibunuh semua, saudara. Yang ketiga, yang kemarin terjadi, saudara, di Jakarta, saudara, pemerintah pusat cawe-cawe memaksa seorang kafir untuk menjadi gubernur di Jakarta, saudara. Si kafirnya ini arogan, terindikasi korupsi, saudara, kurang ajar. Kita para habaib, para kiai, para ulama nolak. Kami datangin partai satu persatu, semua partai. Tolong dong, orang ini jangan jadi gubernur di Jakarta. Jakarta ini markasnya habaib, kiai, pesantren, majelis taklim, 90% umat Islam. Tolong dong, kalau jadi wakil aja nggak apa-apa lah, tolong jangan jadi gubernur. Enggak, partai nggak ada yang dengar, saudara. Kami datangin satu-satu itu partai, saudara, nggak ada dengar. Yang akhirnya cuma ada 2 partai yang mau merapat ke umat Islam, saudara, saat itu. Kita datangi partai, bukan tidak kita datangi. Kita minta kepada Bapak Presiden, kepada para menteri, tolong dong. Kita datangi jenderal-jenderal, Pak Jenderal, tolong dong. Masa sih kami di sini para habaib, para ulama harus dipimpin orang-orang yang nggak jelas begini? Tolong dong. Enggak, saudara, nggak ada yang peduli dengan suara umat Islam. Akhirnya kita melakukan perlawanan habis-habisan, saudara. Anda tahu orang ini didukung presiden, didukung Panglima TNI, didukung Kapolri, didukung semua menteri, didukung, saudara, oleh seluruh TV nasional, yaitu media-media mainstream, didukung oleh semua konglomerat, saudara, yang ada di Jakarta, didukung oleh partai-partai besar, didukung semua pengamat, didukung oleh semua lembaga survei, saudara. Umat Islam nggak ada yang dukung saat itu, saudara. Di atas kertas, kalau pakai ilmu politik, mestinya dia menang, saudara. Nggak ada cerita dia kalah, saudara. Tapi Allah berkehendak lain. Begitu kita lakukan aksi 4.11, begitu lanjut dengan aksi 212, saudara. Kemudian ada aksi bergilit-gilit. Umat semakin solid, umat semakin bersatu, umat semakin bersaudara, umat semakin kuat. Akhirnya calon yang begitu kuat, yang didukung oleh rezim, saudara, lengser dan longsor, saudara. Alhamdulillah. Takbir. Kenapa bisa lengser dan longsor, saudara? Karena pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong? Karena umat bersatu. Karena umat bersatu. Kalau kita nggak bersatu, nggak ada Allah tolong kita, saudara. Di 212, lebih dari 8 juta umat Islam kumpul dari berbagai daerah, saudara, termasuk dari Kalimantan, saudara. Ribuan umat Islam datang ke Jakarta, saudara, dari Kalimantan. Baik Kalimantan Barat, Selatan, Timur, Tengah, saudara, semua rame-rame datang ke Jakarta.
Mereka datang ke Jakarta nggak bawa nama ormas, nggak nyebut, oh saya FPI, saya NU, saya Muhammadiyah. Tidak, saya Muslim. Saya datang ingin membela Al-Quran yang dinistakan oleh orang kafir. Semua datang bersatu, saudara, dan akhirnya menang. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, persatuan itu perlu tidak? Penting tidak? Bagus tidak? Menang tidak? Takbir. Sampai hari ini presiden masih nanya sama menterinya, kok 2017 pilkada di Jakarta kita kalah ya? Kok kalah? Nggak masuk di akalnya, saudara. Karena orang-orang ini nggak percaya dengan kekuatan Allah. Yang dipercaya cuma kekuatan duit, kekuatan politik dan ekonomi. Enggak, saudara. Betul, betul. Mereka punya uang, mereka punya politik, mereka punya partai, tapi kita umat Islam punya Allah. Saya mau tanya semua, siapa yang maha besar? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu saudara, kalau sudah tahu begitu, yakinlah dengan pertolongan Allah kalau kita bersatu. Nah ini sekarang Habib bagaimana fitnah nasab nih, ada begal-begal nasab kecil. Jangan diurusin yang begitu, saudara. Jangan diurusin. Kita punya urusan lebih besar lagi, betul? Siap menjaga Indonesia, siap selamatkan NKRI, siap lawan koruptor. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Ingat lagu tadi? Ingat nasyid lagi tadi? Nah, saya mau tanya sekali lagi nih semua, mau bersatu tidak? Nah, jadi kita para habaib, para ulama tetap akan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Selama umara pemimpin berbuat baik, kita berterima kasih dan kita hormati, betul? Selama keputusan pemerintah bagus, sesuai dengan syariat, tidak menindas rakyat, selamatkan NKRI, semua kita akan dukung, betul? Betul. Tapi kalau coba-coba pemerintah atau DPR buat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat atau menindas rakyat atau membahayakan NKRI, wajib kita bangun, kita lawan, kita luruskan agar mereka tidak bengkok, betul? Takbir. Siap bersatu, siap jaga NKRI. Takbir. Ada yang nanya, Habib, ini sekarang Jakarta banyak demo, Habib kemana? Ada yang nanya gak? Habib kemana katanya? Saudara, Bu, adu domba hukumnya haram. Apa? Adu domba hukumnya nggak boleh, hewan diadu domba, betul? Adu manusia apalagi, haram tidak? Haram tidak? Kalau adu setan, ayo saya tanya, kalau adu setan bagaimana? Saudara, kalau setan lagi berantem, kita gelar tikar, ngopi, nonton. Setan sama setan berantem jangan dipisahin. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nggak usah dijelasin ya. Jangan ada yang nanya, Habib setannya siapa? Ya gue jawab, gue ditangkap lagi. Jangan dijawab. Setuju? Udah tahu setannya? Udah tahu? Jadi setan sama setan ribut ngapain? Gelar tikar, taruh kopi, nonton. Iya, makar dia soto Banjar. Takbir. Takbir. Tapi ada yang nanya, tapi kalau negara nanti darurat bagaimana Habib? Kalau negara nanti masyarakat rakyat ini ditindas, saudara, kalau coba-coba rakyat ditindas, rakyat dihabisi, negara ini mau diambil alih oleh kekuatan asing atau asing manapun, saya yang akan paling depan memimpin umat untuk lawan mereka, saudara. Takbir. Siap berjihad, siap bela NKRI, siap selamatkan Indonesia, siap sikat koruptor, siap sikat pengkhianat. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Setan sama setan berantem, biarin. Udah bukan, saudara.
Allah gabulkan doa umat saudara. Di mana-mana umat dalam 2 tahun terakhir ini saudara membaca salawat asghilidz zalimin bidzalimin. Di mana-mana saudara, di madrasah, di pesantren, di majelis taklim, kita minta kepada Allah asghilidz zalimin bidzalimin saudara. Hasilnya kita lihat, orang zalim lagi ribut, orang zalim saudara lagi saling buka borok, betul. Zalim lagi saling melapor, betul. Zalim lagi saling menjatuhkan, betul. Nah, kalau Allah udah gobol begitu, kita mesti makin bersyukur kepada Allah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah habisi ini orang-orang zalim di negeri ini, saudara. Nah, begitu sekarang saya tanya saudara, doa kita gobol tidak? Gobol tidak? Nah, sekarang sebelum kita tutup, rame-rame kita baca selawat asghilin bersama tim hadrahnya. Silakan tim hadrah. Allahumma salli ala سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين Angkat tangan بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين
Baik ya kawan, setelah panjang lebar malam hari ini kita ngaji bersama, kita bahas banyak persoalan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Nah, sebagai akhir daripada ceramah saya, sebelum nanti kita baca doa buat calon pengantin kita ya kawan, buat keluarga Haji Mansur dan buat semua tuan guru kita di sini. Tadi yang saya singgung sedikit soal nasab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa nasab keturunan siapapun, Habib maupun bukan Habib, saudara, Arab maupun Ajam, saudara, keturunan siapapun, saudara, itu semuanya kalau sudah jauh jaraknya, saudara, sepakat para fuqaha dari semua madhab ahlus sunnah wal jamaah, pembuktiannya cukup asyuhrah wal istifadah. Kalau sudah syuhrah wal istifadah, selesai, saudara. Itu kalau yang nasabnya begitu panjang. Bukan nasab habaib saja. Anda di berbagai daerah, saudara, banyak orang daerah juga punya nasab. Anda kalau ke Sumatera Utara, umpamanya ada yang bermarga Nasution, Nenggolan, saudara, Panjaitan, Siregar, itu mereka punya nasab. Keraja-raja kakek-kakek mereka, saudara. Dan jangan sekali-sekali kita at-ta'an fin nasab. Kita menyerang nasab orang. Karena salah satu daripada kufrun billah adalah at-ta'an fin nasab, saudara. Nah, jadi sekali lagi, nasab ba'alwi para habaib, saudara, sabit, saudara, bisyuhrah wal istifadah. Artinya secara hukum fikih sudah cukup, saudara. Bahkan menariknya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, nasab ba'alwi bukan saja sabit bisyuhrah wal istifadah, tapi juga sabit bi ijma'il ulama, bi ijma'in nasabah, bi ijma'il mu'arrikhin. Sepakat, saudara, ijma' ulama-ulama ahlus sunnah, bahkan nakobah ashraf di seluruh dunia, bahwa Ba'alwi ya adalah zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, saudara, bukan Ba'alwi, saudara, ngaku-ngaku, tapi Ba'alwi diakui oleh ulama, oleh nasabah, oleh mu'arrikh, dan juga, saudara, diakui oleh seluruh nakabah yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada yang coba-coba membatalkan nasab Ba'alwi, saudara, dia mau coba-coba membatalkan ijma', saudara. Ahlus sunnah wal jamaah jelas berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ahlus sunnah, kita jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, betul? Apalagi sampai ada orang mengatakan, walau ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ini namanya angkuh, sombong, saudara. Ilmu tidak seberapa, sombongnya setinggi langit. Udah gitu nantang-nantang, saudara. Ayo kita debat 3 hari 3 malam. Saya punya menantu, Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Hanif, idhab, berangkat, hadapi mereka. Silakan debat dengan mereka. Bawa kau punya kitab, bawa kau punya hujah semua. 3 hari 3 malam, nggak apa-apa. Berangkat ke Kesultanan Banten. Sampai di sono yang nantang kabur. Kacau tidak? Ada lagi dari geng begal nasab nantang Boklai. Ayo Ba'alwi kita Boklai. Siapa mau Boklai dengan saya? Habib Bahar yang ditantangin, yang ditantangin blong juga, saudara. Ya, Habib Bahar berangkat, saudara, berangkat sendiri, datang ke Kresek ke Banten sana. Mana yang nantang Beklai? Ayo. Sampai di sono kabur lagi. Kacau tidak? Makanya begal nasab saya kasih gelar Al-Kaburi. Al-Kaburi. Nah, besok nih hari Sabtu saya minta nih semua nih, silakan nonton channel Nabawi TV atau Islamic Brotherhood Televisi, IBTV. Akan ada dialog. Robito Alawiyah mengundang semua begal nasab, saudara. Semua diundang, termasuk artis dangdut yang jadi mufti, saudara. Semua diundang, kita lihat aja lah dia mau datang apa enggak, betul? Setuju? Kalau sampai nggak datang, lari lagi, saya beri gelar Al-Kaburi Ri. Al-Kaburi Ri. Ya, mudah-mudahan di kita nggak ada yang Al-Kaburi. Amin. Terakhir saya diancam, Habib Rizik jangan kurang ngajar.
Nanti kami akan kerahkan pasukan berani mati untuk menghadang Anda. Ye, saya takut gemeter. Bu, diancam bu, mau dibunuh bu. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan. Kalau diundang lagi Pak Haji Mansur. Jawab jangan. Nah saya jawabnya nggak repot-repot bu. Nah karena dia bentuk pasukan berani mati, mau hadang saya bikin lagi pasukan berani matiin. Saya ditanya, Habib kok begitu nama pasukannya? Saya jawab, kesian dong pasukan berani mati kalau nggak ada yang matiin. Betul? Takbir. Setuju? Setuju? Saya lagi tunggu kapan dia mau hadang. Saya lagi tunggu. Udah kita lagi tunggu, saudara ngancem, sweeping semua habaib, sweeping semua ba'alwi, usir itu habaib. Unyil. Udah cukup, ceramahnya sampai di situ aja dah. Ini kalau diterusin lagi urusannya mungkin panas nih. Udah cukup, saya mau tanya semua di sini nih, cinta sama ulama gak? Cinta sama keluarga Nabi gak? Cinta kepada sahabat Nabi gak? Cinta kepada habaib tidak? Alhamdulillah. Nah sekarang khusus para habaib yang ada di sini. Kebetulan di sini ada ketua Rabithah Alawiyah. Saya amanatkan kepada semua habaib yang muda maupun yang tua semuanya. Tolong jaga perilaku kita, jaga akhlak kita, jaga perbuatan kita. Karena sedikit saja habaib berbuat salah, itu akan dijadikan alasan untuk menyerang semua habaib, saudara. Dikit aja habaib salah, saudara. Jangankan salah, yang gak salah dimaki-maki. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Saqibur Ratib, mereka maki. Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Saqibur Ratib, mereka maki. Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir, mereka Yahudikan, kurang ajar. Maka itu kepada para habaib, tolong jangan bikin kesalahan. Sekecil apapun kesalahan Anda saat ini akan dijadikan alasan oleh para pembenci untuk menghina semua habaib. Sekali lagi, para habaib harus hormat kepada tuan guru, kepada para kiai, para santri, para muhibbin. Habaib dan muhibbin harus terus bersatu dari dunia sampai ke akhirat, sampai kita duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap bersatu tidak? Siap bersatu? Kalau saya mau tanya, kalau kiai, tuan guru sama habaib bersatu, senang tidak? Gembira tidak? Ridho tidak? Nah begitu saya minta kepada semua umat Islam di sini, tolong jangan undang ke Kalimantan Selatan siapapun yang ngadu domba umat, siapapun yang caci maki habaib dan tuan-tuan guru, siapapun yang mencerai-beraikan umat Islam. Betul? Betul? Kalau perlu mereka coba masuk kemari, usir, suruh pulang ke rumahnya. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Kalau dibilang ekstrim, kalau dibilang radikal, kalau dibilang teroris, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa, kalau ditangkap, kalau dibunuh, takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan Allah satukan kita semua. Ayo kita baca suratul Fatihah. Khusus kita minta kepada Allah agar tuan rumah kita pada malam hari ini, keluarga besar Akhina Al-Fadil Haji Mansur sekeluarga, saudara, agar mereka senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmat dan barakah. Semoga hajatnya untuk menikahkan putranya pada hari Jumat yang akan datang dilancarkan, diberkahi. Begitu juga hajatnya saudara yang akan menikahkan cucunya pada 19 September juga dimudahkan dan diberkahi. Dan semoga yang hadir di sini yang belum dapat jodoh biar enteng jodohnya. Biar dapat pasangan yang solihin dan solehat. Aminnya mantep ini. Tadi doa aminnya biasa. Begitu jodoh aminnya Masya Allah. Haji Mansur, pada yang nggak kuat nggak mampu kawinin Haji Mansur. Bantu-bantu, betul? Setuju kalau dibantu? Siapa tahu bulan depan ada kawin massal di sini.
1.000 pasangan yang bayarin Haji Mansur. Amin. Amin. Tapi kawinnya yang benar, jangan sebulan cerai. Sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek setia. Setuju? Ayo kita baca surat Al-Fatihah biar yang belum dapat jodoh enteng jodohnya. Biar dapat keturunan yang solihin dan solehat. Biar semua yang hadir di sini saudara tidak keluar dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, hidupnya dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Sekali lagi surat Al-Fatihah kali ini secara istimewa kita niatkan agar para habaib dan para tuan guru kita semua disatukan, dipersaudarakan dalam cinta, kasih sayang, saling menghormati dan saling bekerja sama. Amin. Dan wabil khusus untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara Tuan Guru Abu Muaz, Tuan Guru Barmawi dan yang lainnya. Begitu juga Tuan Guru Abdullah Basyah yang dari sekumpul Martapura sana, dan orang-orang tua lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga mereka semua selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan dijaga para santrinya, para jamaahnya, dijaga majelisnya dan pesantrennya, dan kelak mereka dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum ditutup doa oleh guru-guru kita. Setuju? Nah, doa guru ini penting saudara. Nah, supaya kita pulang lengkap sudah kita dapat berkah dari awal acara sampai doa. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Kita ucapkan salam hormat dan salam ta'zim kita sebesar-besarnya kepada guru kita Fadilatul Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad Ridzik Syihab atas tausiah yang telah beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentu menjadi ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pesan dan nasihat yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang kita jalani. Terakhir kita sama-sama mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita yang Kiai Haji Muaz Hamid. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nas'aluka al-afiyah wal mu'afat daima fid din. Nas'aluka al-huda wad du'a wa isin ajwana wa ajirna min rizqina. ويسر أمورنا ما تقولنا اللهم ارزقنا وأهل بيتنا وصلنا وجنا التوبة والتوفيق والهداية والاستقامة والسعادة في خير وعافية من الدنيا. اللهم من نبي إيمان فزدنه ومن نبي إسلام فزدنه ومن بعافية منها إلهنا توبنا توبة نصوحا إلهنا توبة نصوحا إلهنا توبة نصوحا وصلى الله عليه وسلم بفضل سبحانه وسلم على المرسلين والحمد لله تقبل الله منكم. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi anwaril Fatihah surat al-Fatihah bi haqqi manzilat surat al-Fatihah. Allahumma amitna 'alal iman. Amin. Allahumma amitna 'alal islam. Amin. Allahumma amitna 'alal ihsan. Amin. Allahumma amitna 'ala qauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin Kalimatu haqqin alaiha nahya alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha namut wa biha nub'atsu wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala insyaallah ta'ala minal aminin. minal aminin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب تقبل الله منكم. Hydrogel probiotik. For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.